Ada Mas Rifai. Iya Pak. Silakan duduk. Ya terima kasih Pak. Ini tadi saya ke ruangan Bapak, ternyata kosong ya. Oh. Yang lain pada istirahat tuh nggak ikut istirahat? Iya Pak, jadi saya memang sengaja datang ke ruangan Bapak. Saya meminta konsultasi sama Bapak. Jadi kan saya ini kan udah kelas 3 Pak, udah mau lulus lah. Iya. Nah saya ini bingung gitu Pak, mau menentukan karir saya tuh, mau lanjut kuliah atau mau kerja gitu. Tapi saya tuh memang memantapkan diri untuk sepertinya saya ingin bekerja Pak. Gitu. Nah terus Mas Rifai ini udah coba dibicarakan sama orang tua gitu belum? Sudah, kemarin sudah saya bicarakan sama orang tua. Dan orang tua ya memang maunya sih saya kuliah. Cuman saya pengen kerja lah Pak. Seenggaknya kan saya kalau kerja meringankan beban orang tua. Meskipun orang tua saya mampu untuk menguliakan saya, tapi saya capek Pak lah kuliah sekolah terus ya. Saya pengen cari duit lah sendiri seenggaknya. Ya Bapak di sini mendukung kalau misalnya Mas Rifai ingin berkarir. Tapi kan Mas Rifai harus dibicarakan dulu dengan kedua orang tua. Kira-kira nanti jalan keluarnya di mana, nanti baru Bapak bantu. Oh, iya. Tapi kayak gini Pak, kalau nanti misal saya bicara sama orang tua, terus saya bisa membujuk orang tua saya supaya mengikhlaskan saya untuk bekerja nih Pak. Saya juga mau minta saran sih dari Bapak. Jadi maksudnya kalau menurut Bapak sendiri, saya memang harus bekerja atau bekerja, tapi saya benar-benar mantap ingin bekerja Pak. Saya ingin bekerja karena saya sudah ada rencana sih Pak. Terus yang kedua, saya pengen minta saran lah dari Bapak, minta solusi. Kira-kira tuh apa saja sih yang kalau misal saya mau bekerja, kira-kira tuh apa sih yang perlu saya siapkan supaya saya bisa ya seenggaknya bersaing lah gitu ya kerja. Ya di sini Bapak membantu untuk Mas Rifai. Kalau misalnya Mas Rifai benar-benar sudah mantap untuk berkarir, untuk bekerja, ya sedikitnya untuk membantu meringankan kedua orang tua Mas Rifai, ya Bapak dukung. Tapi ya Mas Rifai ya harus tahu lah kalau misalnya zaman sekarang, kalau misalnya Mas Rifai ingin benar-benar bekerja itu memiliki saingan yang berat gitu loh. Entah dalam hal apapun itu pasti Mas Rifai itu harus benar-benar siap untuk bersaing dengan yang lain. Nah itu dia Pak. Itu dia maksudnya supaya saya bisa bersaing tuh apa sih yang mulai dari sekarang saya harus tanamkan, harus siapkan gitu. Ya mungkin bisa Bapak contohkan mungkin dari awal aja lah ya, apa hal mungkin bisa dibilang ini hal kecil ya, tapi mungkin di waktu untuk kedepannya itu ya banyak keuntungannya, yaitu seperti disiplin. Mungkin Mas Rifai sudah tahu apa itu disiplin? Saya sih sebenarnya ngerti Pak maknanya, cuma untuk teorinya sendiri, penjelasan itu belum tahu Pak. Disiplin itu bagaimana. Jadi gini Mas Rifai, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian disiplin itu sendiri gitu. Disiplin ini seseorang yang mengikuti peraturan atau tata tertib yang berlaku. Tapi seseorang itu tidak melakukan disiplin ini dengan rasa terpaksa gitu loh. Jadi seseorang itu ya kesadaran lah, memiliki kesadaran diri kalau misalnya dirinya itu harus disiplin. Itu pengertian dari disiplin. Terus dari itu semua saya juga kan ya disiplin, belum disiplin banget sih Pak. Saya masih menyadari lah kekurangan saya di disiplin itu. Maksudnya cara meningkatkan disiplin itu bagaimana sih Pak? Oh, kalau cara meningkatkan disiplin itu tentunya pasti ada. Nah, yang pertama itu Mas Rifai itu harus mengenali diri sendiri. Mas Rifai itu harus mengenali diri sendiri, Mas Rifai harus mencintai diri sendiri,
karena dengan Mas Rifai itu mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri, Mas Rifai itu gimana ya, tahu dirinya gitu loh. Tahu dirinya, jadi Mas Rifai itu tidak minder lah sama orang lain yang mungkin sudah disiplin atau lebih disiplin dari Mas Rifai. Nah, yang kedua itu setelah Mas Rifai mencoba untuk bersikap disiplin, Mas Rifai di sini pasti akan mendapatkan reward. Nah, reward itu entah dalam bentuk pujian ataupun Mas Rifai dikasih hadiah oleh kedua orang tua Mas Rifai karena Mas Rifai itu sudah bersikap disiplin. Gitu. Nah, yang ketiga, Mas Rifai itu harus pinter-pinter mencari partner atau pasangan, tapi dalam hal yang positif ya. Jangan hal yang negatif ya. Kalau misalnya hal negatif ya mungkin banyak lah di sekitar lingkungan kita, tapi kalau hal positif kan jarang gitu. Soalnya susah juga mencari partner atau pasangan yang satu jalan gitu dengan kita. Berarti itu cara meningkatkannya ada beberapa. Iya. Terus dari itu semua manfaat apa sih yang bisa saya ambil di disiplin? Oh, kalau misalnya manfaat itu mungkin banyak ya di sini ya, yang Bapak tahu gitu. Tapi Bapak akan beri manfaat dari Mas Rifai bersikap di sini itu hanya beberapa aja ya. Iya. Mungkin Mas Rifai nanti bisa di rumah belajar lah, lebih memperdalam gitu. Nah, yang Bapak tahu di sini manfaat disiplin itu, Mas Rifai itu bisa tumbuh rasa pekanya Mas Rifai itu. Jadi seperti kayak Mas Rifai itu ingin bangun pagi, ya Mas Rifai kan peka lah kalau sama dirinya sendiri, ya Mas Rifai langsung bangun tanpa harus dibangunin oleh orang tua ataupun suruh sama orang tua gitu loh. Intinya Mas Rifai itu ya ada kesadaran diri sendiri gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mengajarkan keteraturan gitu loh. Jadi Mas Rifai ini harus memiliki pola hidup yang mungkin teratur gitu loh. Kayak ibarat Mas Rifai itu bangun pagi, terus setelah bangun pagi ya Mas Rifai ya seperti kayak lagu anak-anak itu ya merapikan tempat tidur lah. Nah, terus mandi, terus ya mungkin bantu-bantu orang tua. Itu harus punya pola hidup yang teratur. Nah, yang ketiga, timbulnya Mas Rifai itu akan timbul rasa kepedulian. Jadi ketika Mas Rifai sudah bisa bersikap disiplin, otomatis Mas Rifai itu ya pedulilah dengan mungkin keadaan rumah Mas Rifai, kayak Mas Rifai ya membantu orang tua, menyapu lah dan lain-lain. Yang keempat, tumbuhnya rasa percaya diri. Apalagi kalau misalnya Mas Rifai udah benar-benar udah disiplin, udah di kesehariannya disiplin banget, ya otomatis Mas Rifai itu percaya diri lah. Mau Mas Rifai bermain ke rumah teman atau mungkin berkunjung kemana, Mas Rifai itu percaya diri lah, karena Mas Rifai ya tahu jam-jamnya, waktu-waktunya. Baik, berarti itu ya Pak. Ya, itu lah dari ya itu cuma Mas penggal ya. Nanti Mas Rifai bisa cari-cari sumber-sumber lain untuk perjalanan tenang. Jadi memang ketika saya ingin kerja, memang sebenarnya disiplin ini yang paling utama. Ya, Pak, ya. Kalau menurut Bapak itu disiplin itu yang paling utama. Iya sih Pak, memang ya saya sebelumnya terima kasih Pak sudah dikasih ya. Saya sudah sedikit ada gambaran lah, sudah harus bisa mempersiapkan diri, bisa bekerja di luar. Ya mudah-mudahan sih. Ya saya sih sekarang fokus ke UN dulu sih Pak, ujian di sekolah dulu. Ya mudah-mudahan saya bisa fokus lah, bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan mudah-mudahan nanti juga di karir saya nanti saya bisa ya melakukan yang terbaik lah Pak untuk perusahaan. Karena memang sebenarnya saya di ini sih Pak, saya di rekomendasikan kalau memang kamu nggak, saya sama paman saya kebetulan kerja di sana, kalau memang kamu tidak kuliah, kamu bisa kerja di sini, kerja di pabrik Pak. Saya ingin mencoba lah Pak. Ya semoga ya itu tadi orang tua Mas Rifai itu setuju dengan pilihan Mas Rifai, karena dari saudara Mas Rifai aja merekomendasikan Mas Rifai untuk kerja. Iya sih, mudah-mudahan. Ya mungkin itu saja sih Pak yang bisa saya konsultasikan. Terima kasih Pak. Jadi gini Mas Rifai, ini sedikit tambahan buat Mas Rifai.
kalau disiplin itu jangan disiplin tentang hal-hal yang mungkin keseharian aja, maksudnya ya dalam agama untuk beribadah itu Mas Rifa itu jangan lupa ya. Iya, Itu jangan dilewatkan. Iya, iya. Itu. Ya sudah sih Pak, itu aja yang Gitu. terima kasih Pak Oh iya, sebelumnya. ya sama-sama. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lanjut istirahat ya. Iya Pak.